Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Karmina Diantari, nomor absen 33 dari kelas 10 DP2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan kementerian. 1. Macam-macam kekuasaan di Indonesia. Menurut Jochen Lucky, A. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. B. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar termasuk setiap penyelenggaraannya. C. Federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. 2. Menurut Montesquieu atau penyempurnaan pendapat John Lucky, A. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. B. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar. C. Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dasar. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua, yaitu horizontal. A. Pembagian secara horizontal. Kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar dan penyelenggara pemerintah negara. Diatur dalam pasal 4 ayat 1 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. 3. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah, payung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 4. Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan berhubungan dengan penyelenggara dan tanggung jawab keuangan negara. Diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 5. Kekuasaan moneter, kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Diatur dalam pasal 23 1945, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan tanggung jawab dari independensinya diatur dalam undang-undang. B. Pembagian secara vertikal, pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan adanya pembagian kekuasaan secara vertikal muncul konsekuensi asas desentralisasi di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri kecuali kewenangan pemerintah pusat 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undangnya ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Materi 8. Kementerian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 5, tentang Kementerian Negara diatur dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pasal 17. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Fungsi dan tugas kementerian. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai berikut. 1. Penyelenggara, perumusan, penetapan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya.
pelaksanaan tugas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan teknis dan pusat sampai ke daerah. 2. Urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Tentang Kementerian Republik Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan urusan pemerintah yang ditangani sebagai berikut. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggal dan lain. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kalian lihat atau kalian dengar, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri dengan pesan Om Santi Sergio. Thank you.